mulai share screen. Mana ya? Sebentar. Oke. Slideshow-nya sudah muncul? Saya minta respon. Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau tiba-tiba suara saya hilang, kalau tidak jelas atau ada yang ingin langsung Anda tanyakan, ada penjelasan saya kurang Anda pahami, silahkan langsung interupsi saja langsung saat itu juga ya, tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Baik, rancangan acak lengkap. Hari ini kita masuk ke dalam teori pertama kita tentang salah satu desain rancangan percobaan yang dinamakan sebagai rancangan acak lengkap atau disingkat sebagai RAL. Beberapa terminologi lain yang juga mengarah kepada rancangan acak lengkap adalah desain acak sempurna. Sama aja sebetulnya. Completely randomized design juga di beberapa referensi bilang seperti itu. Ada juga referensi yang bilang RAL adalah fully randomized design, dan ada juga ungroup experiment. Kita coba sedikit flashback dari pertemuan sebelumnya. Maksudnya random itu apa ya? Di sini ada acak, ada random. Apa tuh maksudnya? Silakan. Apa yang masih Anda ingat tentang definisi dari random atau acak? Oke, terima kasih banyak banget responnya, sampai tidak terdengar, susah menangkap satu persatu. Aduh, baru dimulai satu definisi udah lupa. Perasaan pertemuan yang lalu kita belum satu semester nih, baru 7 hari. Apa yang dimaksud random atau acak? Apa yang diacak, apa yang dirandom? Sampelnya, Bapak. Sampelnya atau Percobaannya. percobaannya. Unit percobaannya, betul. Selain itu, apalagi yang bisa dirandom? Perlakuannya juga. Perlakuannya juga. Jadi yang namanya randomize itu atau acak, kita bisa mengacak unit sampelnya, kita bisa mengacak juga perlakuannya, ya. Itu namanya random. Tujuannya tentu untuk mengurangi galat penelitian atau error penelitian. Istilah lainnya juga ada ungroup eksperimen. Secara harfiah saja apa maksudnya ungroup? Definisinya apa? Tidak dikelompokkan, Pak. Tidak dikelompokkan, betul Siti ya. Jadi dalam RAL ini tidak ada pengelompokan, betul-betul sangat sederhana sekali. Jadi istilah-istilah ini mungkin Anda akan temukan di dalam buku-buku yang lain, dan itu semua mengarah kepada rancangan acak lengkap. Ini baru slide yang pertama ya, jangan langsung bingung dulu, nanti bingungnya kalau udah praktek. RAL, desain ini dengan perlakuan yang dikenakan sepenuhnya secara acak kepada unit eksperimen. Jadi perlakuannya itu diacak, ya. Unit eksperimennya juga bisa diacak sebetulnya. Jadi baik perlakuan atau unit eksperimen dalam RAL bisa diacak, tapi tentu untuk mengantisipasi efektif dan efisien, kalau kita ingat pertemuan yang lalu, tentu para peneliti inginnya penelitiannya adalah efektif, efisien, gampang atau sederhana, makanya RAL membolehkan yang diacak cuma perlakuan. Gitu. Yang diacaknya cuma perlakuan. Unit sampelnya nggak usah. RAL membolehkan itu. Unit eksperimen, istilah lainnya apa ya? Satuan Satuan percobaan. Percobaan. Istilah lainnya lagi apa ya? Sampel. Sampel, betul. Good. Dalam RAL, tidak terdapat batasan terhadap pengacakan. Jadi mau diacak berapa kali perlakuannya, mau 8 kali diacak, mau teknik ngacaknya bagaimana, mau peletakan hasil pengacakannya mau seperti apa, entah per baris, entah per kolom, bebas. RAL tidak menuntut apapun dalam aturan pengacakan. Beda lagi nanti kalau sudah masuk rancangan percobaan yang selanjutnya, yaitu rancangan acak kelompok dan rancangan bujur sangkar Latin. Tapi untuk rancangan acak lengkap ini, pengacakan bebas, fleksibel. Dan RAL ini
merupakan rancangan yang paling sederhana dibandingkan rancangan-rancangan lain yang nanti akan kita pelajari, baik dari tata letaknya, atau plotting sampelnya, atau plotting dari perlakuan yang akan diberikan, itu sangat sederhana sekali, tidak ada aturan yang mengikat. Begitupun dengan analisis statistiknya. Jadi hitungannya masih sedikit, variabel-variabel yang harus dihitung masih sedikit. Nanti Anda akan mulai memahami itu ketika masuk ke RAK atau RBSL, Anda akan merasakan bahwa semakin ke sana pertemuannya, perhitungannya semakin kompleks. Nah, ini masih sederhana nih. Dan penggunaan RAL ini akan tepat dalam kasus jika bahan percobaannya homogen atau relatif homogen. Maksudnya apa ya? Kasih contoh mungkin. Suatu kondisi di mana bahan percobaannya homogen atau relatif homogen. Apapun contohnya. Baru mulai udah ditanya-tanya ya. Apa dong? Masa nggak tahu? Contoh sederhana apa? Satu percobaan homogen, bahan percobaan homogen itu apa maksudnya? Yang raise kan banyak banget nih. Baru mulai. Kenapa ngantuk? Samura kayaknya udah unmute mikrofon. Iya, misalnya kita ini Pak ingin meneliti pengaruh pupuk pada tanaman gitu. Nah, berarti sampelnya tanamannya itu disamakan, dihomogenkan, misalnya dari tingginya daunnya seperti itu. Iya, gitu sederhana. Pasti yang lain juga tahu, cuma nggak mau unmute aja mungkin ya. Masih malu-malu kucing ya. Oh ini semester 1 ya masih malu-malu mungkin. Udah tingkat berapa? Masa buat argumen aja nggak berani. Betul, tadi yang Samuel katakan. Namanya bahan percobaan artinya sampelnya itu dianggap sebagai homogen, disamakan. Maksud sama itu kondisinya benar-benar sama, entah itu tingginya, jumlah daunnya, atau mungkin medium tumbuhnya, atau mungkin paparan mataharinya, atau seterusnya. Atau setidaknya relatif homogen. Apa maksudnya relatif homogen? Karena memang ketika kita turun ke lapangan, secara 100% homogen itu nggak ada. Yang namanya sampel benar-benar 100% homogen nggak ada. Pasti akan ada perbedaan seperti mungkin kelembaban tanah satunya agak sedikit berbeda atau pH-nya agak sedikit berbeda, pasti tidak 100%, sehingga bisa disebut sebagai relatif homogen atau mendekati homogen. Nah, itu sangat cocok menggunakan RAL dan bila jumlah perlakuan terbatas. Maksud jumlah perlakuan terbatas ini perlakuannya hanya satu, yaitu tunggal. Ya, perlakuannya hanya tunggal. Seperti kita kenal ada tunggal, ada kombinasi. Oke. Tapi mungkin nanti slide selanjutnya Anda akan menemukan bahasa yang agak kontradiktif. Nah, jadi RAL ini bentuknya masih sederhana, sehingga banyak digunakan. Nah, tapi bukan berarti ketika Anda sudah belajar RAL dan hari ini langsung Anda paham, oh hitungannya sederhana ya, oh plottingnya sederhana ya, kalau dilakukan di lapangan kayaknya mudah sekali. Tapi jangan sampai ketika Anda melakukan penelitian biologi murni ke lapangan, kasus apapun itu pakainya RAL dengan alasan lebih mudah, gitu. Nggak bisa. RAL hanya ada pada situasi tertentu. Tetap saja untuk selanjutnya dalam kondisi yang lain, kondisi di lapangan yang lain, itu akan menuntut Anda untuk tidak bisa menggunakan RAL, tapi harus menggunakan RAK. Atau mungkin ada suatu kondisi yang mengkhususkan Anda untuk menggunakan RBSL, atau bujur sangkar Latin. Gitu. Jadi nggak semua kasus di lapangan itu bisa dipecahkan dengan RAL. Gitu ya. Makanya peneliti harus berhati-hati dalam menggunakan rancangan ini. Karena rancangan ini hanya dapat dipakai bila seluruh satuan percobaannya homogen atau relatif homogen, dan jumlah perlakuan terbatas, yaitu faktor perlakuannya tunggal. Masih bisa diikuti? Ada pertanyaan? Oke, lanjut kalau gitu. Nah, ini bahan percobaan yang homogen biasanya akan kita temukan di dalam lab.
Ya, kalau di dalam lab kan kita bisa mengontrol apapun terkait faktor eksternal atau internal terhadap sampelnya, entah suhunya kita samakan, entah kelembabannya disamakan, intensitas cahaya disamakan, dan seterusnya. Itu adalah percobaan di lab yang memungkinkan kita mendapatkan sampel yang benar-benar relatif homogen. Atau selain itu juga percobaan-percobaan yang ada di rumah kaca itu juga relatif homogen. Karena tentu rumah kaca akan diatur suhunya, disamakan semua, kemudian paparan mataharinya sama, kelembabannya juga sama, media tumbuhnya juga sama. Nah, dua contoh ini adalah contoh penelitian yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan sampel yang homogen. Gitu ya. Keuntungan menggunakan RAL. Tentu karena tadi dari awal kita selalu mendengar RAL lebih sederhana, maka plotting perancangan percobaannya pun lebih mudah. Nanti akan tergambar. Apalagi analisis statistiknya terhadap subjek masih sangat sederhana, perhitungannya tidak terlalu banyak variabel yang harus dicari. Kemudian fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Nah, tadi katanya jumlah perlakuannya terbatas ya. Di awal tadi jumlah perlakuannya terbatas, tapi di sini kok fleksibel dalam menggunakan jumlah perlakuan. Nah, ini maksudnya apa nih? Dan jumlah ulangan. Nanti saya minta Anda bisa menafsirkan kenapa di slide yang pertama RAL disebut sebagai jumlah perlakuannya terbatas, akan cocok dengan RAL, tapi tiba-tiba di slide ini jumlah perlakuannya fleksibel untuk digunakan. Dan jumlah ulangannya atau replikasi. Nanti pada slide selanjutnya Anda harus bisa menginterpretasikan itu. Kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang. Biasanya kalau peneliti udah turun ke lapangan, semakin kompleks masalah di lapangan, datanya itu kadang tidak teliti untuk dicatat, atau hilang, tidak terukur, dan seterusnya. Tapi dengan RAL, karena kondisi sampelnya masih sangat sederhana, kasusnya masih sangat sederhana, maka menutup kemungkinan peneliti kehilangan data ya dibandingkan dengan rancangan-rancangan yang lain yang tentu denahnya pun jauh lebih kompleks, plottingnya jauh lebih kompleks. Oke, masih bisa diikuti sampai sini? Masih mudah ya, masih definitif. Contoh sekarang, ini contoh kasusnya ya. Misalnya, contohnya adalah kita ingin menguji hipotesis bahwa pemberian hormon akan meningkatkan produksi cabai merah. Ya, jadi Anda bisa lihat di foto ini, sampelnya relatif homogen, meskipun secara penampakan sudah dapat dilihat, media tumbuhnya sama, massa media tumbuhnya sama, tinggi tumbuhannya sama, jumlah daunnya relatif sama, kita sudah bisa katakan ini relatif homogen. Dan kita ingin menguji pemberian hormon terhadap peningkatan produktivitas cabai merah. Pertanyaan saya, treatmentnya mana? Pemberian hormon. Pemberian hormon. Sampelnya? Cabai merah. Cabai merah, betul. Unit percobaannya? Cabai merah. Cabai merah, nggak usah bingung, sama aja ya. Satuan percobaannya juga cabai merah. Variabel bebasnya? Pemberian hormon. Masih pemberian hormon, sama kayak treatment. Variabel terikat? Meningkatkan Produksi cabai merahnya. Produktivitas cabai merah atau peningkatan produksi cabai merah, betul. Itu namanya adalah variabel terikat. Hipotesisnya seperti ini, ya. Bisa nggak Anda susun jadi kalimat rumusan masalah? Kita sedikit flashback tentang Matlit mungkin? Kayaknya udah ya, Matlit udah lah. Ya, yang seperti inilah. Gampang kayaknya. Ubah coba jadi kalimat rumusan masalah. Rumusan masalah isinya pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Pertanyaan. Coba buat jadi kalimat pertanyaan. Betul, pertanyaan. Silakan ubah jadi kalimat pertanyaan. Saya mencoba, Pak. Boleh. Misalnya bagaimana pengaruh pemberian hormon terhadap peningkatan produksi cabai merah? Bagaimana pengaruh pemberian hormon terhadap produksi cabai merah? Betul. Atau adakah peningkatan pemberian hormon terkait produktivitas cabai merah? Betul. Betul seperti itu ya, masih mudah ya. Oke, ini kasusnya seperti ini. Perlakuannya tunggal atau kombinasi?
Tunggal. Tunggal. Oke, si gampang. Nah, ternyata hormonnya konsentrasinya dibuat berbeda. Ya, nilainya dibuat berbeda. Ada hormon dengan perlakuan A dengan konsentrasi 0 ppm, perlakuan B 0,25 ppm, perlakuan C, D, E, F seterusnya dengan masing-masing ppm. Di sini sekali lagi bagi peneliti jangan seenaknya menentukan bahwa saya kalau dari 0 mau naikin 0,25 aja deh seterusnya. Nggak bisa. Peneliti nggak bisa menduga-duga seperti itu. Dia harus tetap mengkaji referensi mengapa harus menaikkan 0,25. Sekali lagi harus mengkaji referensi. Mungkin banyak referensi yang bilang setiap peningkatan 0,25 ternyata mampu meningkatkan produktivitas cabai. Makanya Anda mulai dari 0, 0,25 boleh seperti itu. Yang jelas nggak boleh menebak. Katakanlah ini sudah hasil kajian referensi oleh penelitinya dan akhirnya berakhir di 1,25 ppm, perlakuan ke-6. Pertanyaan saya, ini perlakuan tunggal atau kombinasi? Tunggal, Bapak. Terus yang 6 ini disebutnya apa? Ada A, B, C, D, E, F. Nilai faktor. Nilainya. Iya, betul. Terima kasih. Nilai faktor. Perlakuan. Nilai perlakuan, betul ya. Jadi ini masih perlakuan tunggal, ini bukan kombinasi. Kenapa tunggal? Karena masih tentang pemberian hormon yang sama. Cuma nilainya dibuat berbeda. Sudah bisa menginterpretasikan nggak di slide yang pertama bilang jumlah perlakuannya terbatas, di slide yang kedua fleksibilitas dalam menentukan jumlah perlakuan. Ya, jadi perlakuan terbatasnya adalah tunggal karena satu jenis perlakuan, tapi nilainya boleh fleksibel, mau berapapun nilai faktor perlakuannya ditingkatkan silahkan. Itu maksudnya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Mau dilanjut? Oke. Saya minta responnya ya. Mohon direspon ya. Biar saya tahu apakah masih bisa lanjut atau ada yang harus diulang. Jadi sekali lagi percobaan ini dilakukan di rumah kaca. Tadi kita sudah lihat foto yang pertama, bibit cabenya ada di rumah kaca dan memakai 4 kali ulangan. Kenapa ya 4 kali? Kenapa 4 kali? Tiba-tiba ditentukan 4 kali. Masih ingat bagaimana cara menentukan ulangan? Mungkin yang mengikuti metode Hanafiya. Metode Hanafiya bilang kalau di dalam ruangan minimal berapa? Minggu lalu. Sorry, bisa diulang? 3 kali cukup kalau di dalam ruangan. 3 kali cukup kalau di dalam ruangan. Dan di luar ruangan, Hanafiya bilang minimal 4 kali. Tapi kan ini di dalam ruangan nih, kok 4? Tiba-tiba 4, nggak 5, nggak 6. Kenapa lupa? Balik lagi sini. Gimana? Kok bisa jadi 4 perlakuan? Kita belum 6 bulan loh, belum 1 semester loh. Baru 1 minggu loh. Yang pengelompokan bukan, Pak? Pengelompokan itu apa maksudnya? Pengelompokan itu apa maksud pengelompokan? Disesuaikan dengan nilai jumlah perlakuannya mungkin, Pak. Maksudnya, coba dielaborasi penjelasan Samro. Apa maksudnya? Pakai rumus yang minggu lalu. Nama rumusnya? Lupa, tapi yang T sama R. Hitung, hasilnya jadi berapa? Coba. Udah ada yang ngitung belum? Coba hitung-hitung. Biar sistematika berpikirnya runut ya. Anda tahu kenapa kok jadi 4, tiba-tiba 4, nggak 5. Iya, 4, Bapak. 4 ya. T-1-nya jadi berapa?
5. 5. Kemudian 5R min 5 lebih dari sama dengan 15. 5 minus 5 pindah ruas jadi plus 5 jadi 20. 5R jadi lebih dari sama dengan 20. R-nya 20 dibagi 5, 4. Nah, dengan rumus Federer, Hanafiah sudah pasti terpenuhi. Sekali lagi. Karena Hanafiah bilang di dalam ruangan itu minimal 3. Sekarang hasil rumus Federer 4. Berarti Hanafiah secara tidak langsung kalau pakai rumus Federer pasti terpenuhi. Tapi kalau rumus Federernya membuat Anda lebih keberatan dalam sumber daya, karena semakin sedikit perlakuan maka jumlah ulangannya akan lebih besar, Anda boleh langsung pakai Hanafiah kalau penelitian di lapangan. Itu ya, Anda paham ya kenapa 4 kali ulangan ya? Terus. Sekarang plotting. Anda sudah tahu tadi ada berapa perlakuan? 6. 6. Oke. Kemudian ada berapa ulangan? 4. Oke. Kemudian plot percobaan yang harus disediakan berapa? 24. 24, betul. Tinggal T kali R, 24. Ya, ini plot yang harus disediakan. Plot itu apa sih? Nanti Anda akan paham maksudnya seperti apa. Nah, plot ini ngaruhnya ke sini. Karena plot nanti akan ditempati oleh sebuah bibit semayan tanaman cabai. Jadi satu plot akan ditempatkan oleh satu bibit semayan tanaman cabai merahnya dalam polybag yang relatif homogen. Semua tingginya sama, jumlah daunnya Anda lihat di foto ini masing-masing 2, media tumbuhnya juga sama, tempat potnya juga sama dari plastik dan seterusnya. Jadi artinya apa ya? Artinya kita butuh berapa bibit cabai kalau gitu, atau semayan cabai kalau gitu? 24. 24. Jangan bingung ya. Kenapa? Karena T kali R. Gitu. Boleh nggak saya nyediain 30 bibit semayan tanaman cabai? Atau boleh nggak kurang dari 24? Itu dulu deh. Boleh nggak kurang dari 24? Tidak boleh. Nggak boleh, karena perlakuannya harus masing-masing 6 kali 4, 24. Kalau lebih, boleh nggak? Kalau lebih boleh. Boleh, siapa tahu ada satu bibit semayan yang ketika dibawa ke lapangan jadi rusak misalnya, atau layu misalnya, Anda punya pengganti satu. Tapi tetap yang dipakai 24. Gitu ya, itu hanya cadangan backup. Boleh nggak bawa bibit lebih dari 24? Boleh, tapi yang tetap dipelikan perlakuan cuma 24 gitu aja. Tapi kan kita sekali lagi mengejar efektif, efisien, lebih hemat, sederhana. Makanya 24 sudah cukup. Oke, lanjut. Siapkan sekarang sampelnya sebanyak 24 yang relatif homogen. Kemudian tempatkan di plot R kali T. R-nya replication, pengulangan, T-nya adalah treatment. Jadi ada 24 sekarang. Ini ada 24 pot semayan tanaman cabai. Ya. Dan ini kalau mau di random silahkan, misalkan pot 1 jadi bibit semayan nomor 17, pot 2 jadi bibit semayan 16, silahkan kalau mau di random. Tapi RAL membolehkan Anda untuk cari aja yang mudah, sampelnya nggak usah di random, biarin perlakuannya aja yang di random. Jadi biarkan potnya masih R kali T. T-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Biarkan dia seperti ini. Ya. Oke, kemudian mulai tempatkan perlakuan. Pot 1 akan diberikan perlakuan apa nih? Apakah A, B, C, atau D, atau E, atau F? Dengan cara di random, dikocok. Gitu, dengan cara di random. Jadi perlakuannya sekarang yang di random. Hasilnya ini, hasil kocokannya misalnya. Ya, misal ketika dikocok, pot nomor 1, oh dia dapat perlakuan B, kertas B-nya masukin lagi. Kemudian dikocok lagi pot nomor 2, oh keluar E. Masukin lagi yang E. Kemudian kocok lagi yang 3, oh E lagi, E dan seterusnya. Ini hasil pengocokan. Bisa ditebak berapa kali muncul huruf B? 4 dengan alasan? 4. Kenapa 4? Kenapa nggak 5? Karena
karena ada 4 kali pengulangan. Karena pengulangannya ada 4, jangan lupa. Jadi B-nya nggak boleh lebih dari 4 ya, karena kita efektif, efisien, dan sederhana. Nah, di awal kita bilang RAL perendamannya acak, bebas, mau teknisnya bagaimana dan seterusnya, hasil pengocokannya pun mau bagaimana bebas. Misal nomor 1 B, nomor 7 kebetulan B dikocok, 13 kebetulan B lagi, 19 kebetulan B lagi. Boleh nggak? Boleh. RAL boleh. 1B, 2B, 3B, 4B, boleh? Boleh. Tapi nggak mungkin 5B, 6B lagi, karena B-nya harus 4 kali. Boleh nggak? Boleh. Jadi mau kebetulan sama sejajar boleh, diagonal kebetulan sama boleh, dan ke bawah juga kebetulan sama boleh. RAK nggak gitu. RBSL nggak gitu. Ya, ada aturan yang mengikat nanti. Ketika hasil pengocokan ada aturan yang mengikat. RAL masih dibolehkan, bebas. Berapa kali mau diulang? Boleh. Si randomnya mau diulang? Boleh. Maksudnya berapa kali itu bukan pengulangannya, tapi perendamannya mau berapa kali ngocok ya silahkan gitu. Bebas. Oke, sekarang perlakuannya sudah dapat nih. Kemudian Anda turun ke lapangan, kemudian diberikan perlakuannya, beberapa hari kemudian diukur hasilnya, Anda sudah mendapatkan hasilnya sekarang. Nah, ini mungkin satuannya gram mungkin ya, karena produktivitas. Misalnya pot 1 semayannya 8,3, pot 2 hasilnya semayannya 9,0, dan seterusnya. Ini adalah data hasil penelitiannya. Paham sampai sini? Nah, sekarang masukkan tuh data yang didapat ke dalam kolom perlakuan. Kolom ini harus dibuat dalam RAL dengan template yang setidaknya harus seperti ini agar lebih memudahkan kita. Yang A masukin 8,0, 7,5, 7,7, 8,1. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Pak kalau nggak diurut seperti ini? Jadi ini 7,5, ini 7,1, ini 8,0, ini 8,1. Boleh nggak? Sementara sih hasilnya pasti sama aja ya, karena dia ngejumlahnya kan ke bawah. Jadi kalau ke bawah tentu dia tidak melihat urutan ini, karena tidak ada penjumlahan ke samping. Nah, ini tidak ada penjumlahan ke samping sebetulnya, tapi agar nanti kita terbiasa nanti di RAK, kita terbiasa di RBSL, kita terbiasa pada tabel-tabel selanjutnya, maka sebaiknya memasukkan data ini ada runutannya, ada urutannya. Gimana caranya? Kita balik ke yang tadi ya. Nih, misal A, kita bicara mau A dulu nih. Jadi A yang dimasukin yang pertama adalah yang ada di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Maka 8,0 dulu, 7,5, 7,7, 8,1. Begitupun yang B. Yang B kita mulai dari sini dulu. B1, kemudian mana lagi? B2, B3, B4. Urutannya seperti itu. Ya, harus terbiasa. Jadi nanti ketika input ke sini, kalau ditanya boleh nggak si ininya ngacak, sementara saya bilang sebaiknya jangan diacak, diurut dulu, biar nanti terbiasa melakukan percobaan-percobaan selanjutnya nanti di pertemuan yang lain. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, sekarang kita implementasikan. Kita contohkan yang A dulu deh. Coba hitung semua kolom yang ada di bawahnya yang warna hijau. NA berarti berapa? 4. Saya tulis di sini dulu ya. 4. Sigma XA berapa? Silakan hitung. Bisa diulang, Fauzia? 31,3. 31,3. Saya catat dulu deh. Sigma X kuadrat A. Sigma X kuadrat A berapa? Rp245,15 bukan Pak? Cara ngitungnya gimana, Neng Ayu?
Jadi 8,0 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat. Berapa hasilnya tadi? 2? 245,15. 15. Oke, simpan dulu. Rata-rata X bar A berapa? Tujuh koma delapan dua. 7,82. 3 angka di belakang desimanya berapa? 5, Pak. 5. Oke, 7825 karena dia 5-nya setelah genap berarti tidak dinaikkan ya, jadi 7,82. Ingat aturan pembulatan jangan sampai lupa. Tergantung apakah ganjil atau genap kalau setelah angka 5. Standar deviasi. Standar deviasi itu ada 2. Standar deviasi populasi, standar deviasi sampel. Yang dipakai yang mana ya? Pertemuan pertama. Standar deviasi yang sampel. Dengan alasan? Karena itu diperlakukannya di sampel A dulu. Iya, jadi kita menghitungnya sampel, bukan populasi, semua populasi dihitung standar deviasinya enggak, tapi per sampel. Makanya pakai standar deviasi sampel. Silakan gunakan alat hitung Anda dengan menggunakan standar deviasi sampel. Kalau di Excel sama dengan STDEV titik S. Tinggal di blok semua yang dari A1 sampai A4. Kalau di Excel. Kalau yang P berarti populasi. STDEV titik P di Excel itu berarti populasi. Kalau sampel pakai S, silakan. Berapa? Nol koma 0,28. Yang lain betul sama 0,28? Sepertinya beda-beda nih. Oke, kalau hitungan Anda berbeda, boleh langsung sampaikan hasilnya ya. Kita lanjut ke varians. Varians juga ada 2, varian sampel sama varian populasi. Dan kita pakai yang varian sampel. Di dalam Excel sama dengan var titik S untuk sampel, untuk populasi sama dengan var titik P. Untuk kalkulator silakan gunakan kalkulator Anda masing-masing. Gimana cara teknisnya? Udah nemu yang varian seberapa? Mikrofonnya silakan diaktifkan. 0,08. 0,08. Oke, kita cek ya. Hasilnya adalah oke, 4 sama, 31,3, 245,15, 7. Oke, gampang. Gampang ya, semua sudah sama. Dan tentu harapan saya adalah meskipun yang lain tidak merespon langsung di mikrofon, saya berharap Anda tetap melakukan perhitungannya bersama. Meskipun pas saya ngitungnya agak lama nih, nggak bisa cepat-cepat, nggak apa-apa, tetap coba aja. Biasakan itu. Oke, berarti untuk B pasti Anda sudah tahu kalau begitu, nggak usah dihitung. Untuk C berarti Anda sudah tahu, karena hasilnya tadi udah benar semua. Kita keluarkan saja angka-angkanya. Nah, sekarang selanjutnya adalah bagaimana menghitung NT. NT nilainya berapa?
24. 24. Betul, 24. Sigma XT? Berapa Sigma XT? 204,8 bukan, Pak? 204,8. Oke, terima kasih. Sigma X kuadrat T. Seribu 1755,16 bukan, Pak? 1755,16. Sama ya yang lain ya. Yang masih ngitung juga silakan dilanjutkan aja untuk menyamakan hasil hitungannya biar Anda tahu ngitungnya udah benar atau belum. X bar T. X bar T, ingat dulu nih, ini hati-hati ya. Untuk yang NT, Anda bisa menghitung dari NA ke sini, ya, tinggal dijumlah. Kemudian juga untuk sigma XT, Anda masih bisa menghitung dari sigma XA sampai ke sigma XF. Sigma X kuadrat T juga Anda masih bisa menghitung dari sini, sigma X kuadrat A sampai sigma X kuadrat T, tapi X bar T ini jangan ngitung dari sini. Jangan ngitung dari X bar A ditambah ke sini, ditambah ke sini, enggak. Jangan. Tapi rumusnya adalah, silakan ditulis di catatan Anda masing-masing, sigma XT dibagi NT. Itu rumus untuk X bar T. Sigma XT dibagi NT. Nah, nanti ke depannya untuk RAK, RBSL akan juga ada X bar T dengan rumus perhitungan yang sama. Berarti hasilnya berapa kalau pakai rumus itu? 8,53. 8,53, betul. Nah, sekarang Anda mungkin berasumsi bahwa Pak, saya mencoba menghitung kok dari X bar A ditambah sampai ke X bar F, kemudian dibagi 6. Jadi dirata-ratakan. Dan hasilnya sama, 8,53. Jadi Anda rata-ratakan ini, ya, ini jumlah dibagi 6. Pasti hasilnya sama 8,53. Tapi hindari ngitung dengan cara itu. Meskipun mayoritas Anda akan menemukan hasilnya sama dengan rumus sigma XT dibagi NT, kebetulan sama, tapi Anda akan menemukan satu kondisi di mana hasil perhitungan yang dengan merata-ratakan yang bawah itu ternyata berbeda dengan rumus sigma XT per NT. Yang kita pakai adalah sigma XT per NT. Jangan merata-ratakan. Meskipun mostly hasil hitungannya sama. Silakan Anda catat yang ini. Anda catat yang NT, sigma XT, sigma X kuadrat T, X bar T. Ini dicatat karena nanti akan diulang-ulang hasil perhitungan ini. Oke, silakan dicatat. Nanti kalau sudah, kita masuk ke halaman selanjutnya, ke slide selanjutnya. Jadi jangan sampai hitungan yang di tengah ini salah nih. Kalau hitungan yang di tengah salah, tentu hasil perhitungan ke sini akan salah dan itu akan merembet terus sampai hitungan-hitungan yang akhir. Ada yang bisa mencatat? Ininya aja nih, NT, sigma XT, sigma X kuadrat T, X bar T. Nanti juga dimunculkan sih sebetulnya, tapi catat aja dulu. Nah, sekarang kita analisis. Data sudah kita dapatkan. Hasil perhitungan sementara, hasil plotting denah sudah kita dapatkan. Sekarang data tersebut kita analisis. Untuk menguji analisis, kita harus melakukan uji prasyarat dulu. Di statistik, Anda pasti sudah paham. Ada uji normalitas, ada uji homogenitas varian. Uji normalitas untuk melihat apakah datanya normal atau tidak. Uji homogenitas untuk melihat datanya homogen atau tidak. Bedakan definisi homogen untuk uji homogen dengan definisi homogen pada satuan percobaan. Beda ya. Kemarin saya sempat nanya, kenapa uji normalitasnya Lillie Force, nggak uji yang lain? Ada yang sudah punya jawabannya?
Uji normalitas itu ada apa aja ya? Statistik. Anda sudah lulus kebetulan ya, alhamdulillah. Pasti ada yang diingat. Uji normalitas ada apa aja? Cici Ada kuadrat, kuadrat, Pak. I kuadrat itu Sama yang paling fenomenal, betul. Kolmogorov-Smirnov juga ada. Terus pertanyaannya, kenapa nggak pakai C kuadrat? izin menjawab Pak. Kalau Andi. seingat saya yang C kuadrat itu untuk sampelnya yang banyak, kalau di bawah 30 atau berapa ya, itu pakai Linear seperti itu Pak. Oke, jadi Andi melihat ke jumlah sampelnya ya. Kalau sampelnya sekian, ada saatnya pakai C kuadrat, sampelnya sekian akan pakai uji Lillie force. Tapi untuk selanjutnya dalam biometri kita akan selalu pakai uji Lillie force sebetulnya. Jadi selain dari jumlah sampel, kita lihat bahwa datanya nanti tidak akan masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi nanti dalam perhitungannya, kalau C kuadrat kan datanya dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi, tapi untuk uji Lillie force kita tidak perlu memasukkan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Makanya kita pakai uji Lillie force. Gitu. Selama perhitungan kita tidak akan pakai itu. Kemudian uji Bartlett. Uji homogenitas juga banyak ya, ada Leventes atau apapun itu. Kita pakai Bartlett dengan asumsi hasil uji normalitasnya adalah normal. Makanya lanjut uji homogenitasnya dengan uji Bartlett. Jadi, data tadi harus diuji normalitas oleh Anda, harus diuji homogenitas oleh Anda. Tapi dengan saya dalam perkuliahan ini di-skip. Di-skip itu bukan berarti tidak dilakukan ya, karena asumsinya Anda udah hafal deh di statistik, nggak perlu diulang-ulang. Itu jadi kesannya mengulang teknis menguji normalitas sama homogenitas. Anggaplah Anda sudah menguji itu. Ingat sekali lagi, tetap dihitung uji normalitas dan uji homogenitas. Sementara kita skip. Kita masuk ke hipotesis sekarang. Katakanlah datanya sudah normal dan datanya adalah homogen setelah diuji. Hipotesisnya ada H0 atau HO, ada HA atau hipotesis alternatif atau H1 biasanya simbolnya. H0 itu akan selalu tidak. Ya, tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat hubungan. Intinya H0 itu adalah yang tidak terdapat. HA biasanya yang terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh atau terdapat hubungan. Secara lengkap hipotesisnya ditulis seperti ini. Misalnya yang HA-nya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dari ke-6 konsentrasi hormon yang diberikan terhadap peningkatan produksi cabai merah. Nah, ini adalah bunyi hipotesis secara lengkap. Dan HA ini tentu adalah hipotesis yang diharapkan semua peneliti diterima. HA ini tentu diharapkan semua peneliti itu akan diterima hipotesis HA-nya dengan uji hipotesis nanti. Paham sampai sini? Jadi HA ini yang diharapkan diterima ya. Nah, kriteria penerimaannya kita pakai ini. Sepertinya sama juga di statistik. Jadi kalau F hitung kurang dari sama dengan F 0,05, maka yang diambil kriteria yang pertama. Artinya H0 diterima. Atau artinya tidak terdapat perbedaan. Ya. Kalau F hitungnya lebih dari sama dengan F 0,05 atau F hitungnya kurang dari sama dengan F 0,01, maka ini kriteria kedua yang diambil yang artinya tolak H0, berarti HA-nya diterima, artinya ada perbedaan, tapi cuma nyata. Maksud nyata ini adalah kata lainnya signifikan. Anda sudah paham ini pasti. Kalau yang kriteria yang ketiga, F hitungnya lebih dari F 0,01. Yang artinya tolak HO juga, yang artinya HA diterima, dan berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan, tapi sangat nyata, artinya sangat signifikan. Paham sampai sini? Oke, sudah tahu bagaimana cara mencari F 0,5 dan F 0,01? Pakai apa patokannya? Pakai apa patokannya? Nyari F 0,05 sama F 0,01? Ada F hitung, ada F
F-tabel. F-tabel, nyari 0,05 pakai F-tabel ya, pakai F-tabel. Sama juga 0,01 pakai F-tabel. Bagaimana cara nyarinya? Tentu kita harus melihat F-tabelnya. Nanti kita implementasikan. Menghitung faktor koreksi. Ini dulu yang kita cari, yaitu FK. Ya, untuk menguji hipotesis HA diterima atau H0 diterima, kita cari dulu FK. Namanya faktor koreksi. Rumusnya sigma XT kuadrat dibagi NT. Dari mana data ini dapat? Anda sudah catat tadi dari tabel ini. Oke, sekarang kita ingatkan lagi sigma XT-nya apa tadi Anda tulis? Berapa hasil sigma XT? 204,8. Oke, berarti Anda masih mencatat ya, NT-nya 24. Silahkan dihitung FK-nya berapa. Seribu 1747,63. 1000 berapa? Ulang, sorry. 1747,63. Oke, 1747,63. Sama ya yang lainnya. Kalau salah, cek lagi hitungannya nanti. FK-nya sudah dapat, silahkan dicatat nilai FK-nya. 1747,63 ini nilai FK. Silahkan ditulis. Kemudian kita cari variabel selanjutnya yaitu jumlah kuadrat total atau disingkat JKT tanpa 48. JKT aja ya. JKT rumusnya sigma X kuadrat T kurangi FK. Dari mana ini? Kita udah dapat sigma X kuadrat T dari sini. Ya. FK-nya juga udah dapat tadi. Kita munculkan aja sekarang data pembantunya. Nah, silakan hitung. Tujuh koma lima tiga. 7,53. Oke. Sama ya yang lain ya. Silakan dicatat JKT-nya 7,53. Sekarang menghitung variabel selanjutnya yaitu jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. JKP rumusnya sigma XA kuadrat dibagi NA tambah sigma XB kuadrat dibagi NB dan seterusnya sampai sigma XF kuadrat dibagi NF kurangi FK. Sigma XA-nya dari mana? Anda sudah dapat dari sini. Ya, nanti tabel ini udah ada, silakan saya munculkan. Nggak usah dimunculkan ya. Bisa nggak sebutin sigma XA-nya yang pernah Anda hitung tadi? Seingat? 31,3. Oke, masih nyatat ya. NA-nya 4. Yang lainnya saya munculkan aja, karena kita tidak menghitung itu. Dan FK-nya sudah dapat yang pertama. Silahkan, JKP-nya berapa? Yang sedang off-cam, saya harapkan ikut ngitung juga ya. Siap, Pak. Oke. Kalau sudah, langsung di-unmute mikrofonnya, sebutkan nilainya berapa? 5,06, Pak. 5,06. Yang lain? Masih hitung kayaknya. Silakan sampaikan kalau sama.
5,07. 5,06, 5,07. Yang lain yang masih ngitung sama di antara 5,06, 5,07? 5,07, Pak. 5,07. Aulia hitung sama Nurzaman pakai apa hitungnya? Excel. Kayak Excel. Kalau tadi tuh 5,06 Sarah ya? Sarah hitungnya pakai apa, Sarah? Kalkulator, Pak. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan sedikit, tapi memang hasilnya di antara dua tadi. Kita munculkan hasilnya. 5,06 atau 5,07. Nah, itu perbedaannya kalau pakai Excel, kalau pakai kalkulator. 5,06, 5,07. Sama aja sih, kalau perbedaannya masih 0,01, itu masih bisa dianggap perbedaan yang kecil. Sama ya yang lain? Oke, 5,06, 5,07. Catat JKP-nya. Ini nilai JKP-nya. Kemudian kita hitung JKG, jumlah kuadrat galat. Galat itu apa ya? Error, Pak. Error dalam penelitian. Itu namanya galat. Nah, kita akan mencari jumlah kuadrat galat atau JKG dengan cara JKT kurangi JKP. Tentu tadi kita sudah dapat datanya. JKT-nya 7,53, JKP-nya 5,06. Berapa hasilnya? 2,47. 2,47. Ya, biasakan 2 desimal di belakang koma. Oke, 2,47 betul. Nah, data tadi, variabel-variabel tadi ada JKT, ada JKG, JKP, kemudian dan seterusnya, itu akan dimasukkan ke dalam tabel analisis sidik ragam. Istilah lainnya apa ya analisis sidik ragam? ANAVA, Pak. ANAVA, terima kasih. Atau ANOVA, sama aja. Betul ya. Jadi ini adalah tabel ANAVA atau tabel ANOVA yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah F hitung nanti akan lebih besar atau lebih kecil daripada F tabel. Ya, ini adalah dengan cara seperti ini. Nah, untuk RAL, ciri-cirinya RAL adalah tabel analisis sidik ragamnya, terutama pada sumber keragaman, itu datanya hanya ada 3. Antar perlakuan, galat, dan total. Itu kalau RAL. Nanti kalau RAK akan ada penambahan 1 sumber keragaman, jadi ada 4. Kalau RBSL nanti juga akan ada penambahan 1 sumber keragaman. Gitu ya. Untuk RAL masih sederhana, hanya ada 3, antar perlakuan, galat, dan total. Mengapa antar perlakuan masuk menjadi sumber keragaman? Karena perlakuannya ingat tadi dibuat dengan nilai yang berbeda-beda. Jadi yang dibuat heterogen sekarang, yang dibuat kondisinya berbeda-beda adalah perlakuan. Makanya dia masuk ke dalam sumber keragaman. Jadi ada faktor yang dibuat bervariasi dalam penelitian ini adalah perlakuan, yaitu hormon konsentrasinya yang dibuat berbeda. Oke, lanjut. Kita mengisi derajat kebebasan. Mu P sama dengan T-1. Hasilnya berapa? 5. 5. 5. Betul, karena T-nya 6. Mu G, NT dikurang T. 18. 18, betul. Karena 24 kurangi 6. Total NT kurangi 1 berapa? 23. 23. Tuh, jumlah kuadratnya tadi sudah ada ya 5,06, 2,47, JKT 7,53. Tadi kita sudah menghitung ini di awal. Sekarang kuadrat tengah, KTP. KTP cara hitungnya adalah JKP dikurangi mu P. Berapa hasilnya? 1,01. 1,01, betul. KTG, JKG dibagi mu G, berapa? 0,14. 0,14. Nah, F hitung yang akan kita cari nanti untuk menentukan apakah H0 diterima atau ditolak dengan cara KTP dibagi KTG. Berapa hasilnya? 7,21. 7,2.
Bapak. 7,21. Harus 2 angka di belakang desimal. Sekarang gimana cara nentuin F tabel? Kita langsung ke sini deh. Nah, ini F tabel nih. F tabel ini juga nanti akan ada temukan di buku biometri yang kemarin sudah di-share ya di pertemuan pertama karangan almarhum Pak Edi. Dan buku itu juga nanti kalau misalkan Anda mau beli, hubungi saja Bu Vita ya untuk lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh F tabel yang ada di lampiran buku biometri tersebut. Ini ada derajat bebas perlakuan. Ya, ada derajat bebas galat. Kita harus tahu nih F0,05-nya berapa, F0,01-nya berapa. Caranya dengan data mana yang harus Anda ambil? Ulangi lagi. Derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat. Data mana yang harus diambil? Masih belum paham pertanyaan saya? 5 sama 18, betul. Yang dipakai adalah mu P dan mu G, 5 dan 18. Masuk ke sini. 5-nya yang mana? 5-nya ada di sini. 5 dan 18. Kok 5 dan 18? Bentar. Oh iya benar. Sorry, 5 dan 18 ya. 5-nya ini. Ya, 18-nya ini. Oke, berarti ketemu dia di sini kan. Paham? Mana yang F0,05? Mana yang F0,01? Statistik pernah melihat F tabel? Pernah, Pak. Pernah dong. Yang mana F0,05 dan F0,01? F0,05 yang atas. Yang atas 2,77 ya, yang bawahnya F0,01. Awas ya, Anda sudah lulus loh ini, jangan sampai saya suruh ulang lagi statistik nih. Oke, ini nilainya 2,77, 4,25. Jadi F tabel ini jangan lupa cara nyarinya gimana, pakai mu P dan pakai mu G. F0,05 yang atas, F0,01 yang bawah. Kesimpulannya, kriteria mana yang diambil? Kriteria 1, 2, atau 3? F hitung udah dapat, F tabel udah dapat. Kriteria mana yang diambil? Ini belum seminggu yang lalu, baru 30 menit yang lalu. Cepet banget lupa sih mahasiswa. Gimana ini udah mulai pikun nih, cepet banget pikun. Pesan baru 30 menit yang lalu deh. Atau tidak mencatat kriteria 1, 2, 3-nya ya? Gimana? F itu lebih kecil nggak dari F tabel atau lebih besar? Lupa. Halo. Kriteria 3 bukan? Kriteria 3. Alasannya kenapa masuk kriteria 3? Karena F hitungnya lebih lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,01. Itu bukan kriteria 3 dong. Oh, lebih besar dari 0,01, Pak. Lebih besar dari F0,01. Jadi F hitung Anda lebih besar dari F0,01. Itu namanya kriteria 3. Kesimpulannya apa? Tolak H0. Tolak H0, perbedaan betul. sangat. Yang diterima HA. Bunyi HA-nya? Terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Oke, terdapat perbedaan yang signifikan dari 6 perlakuan konsentrasi hormon terhadap produktivitas semaian bibit cabai ya. Oke, paham sampai sini ya. Nah, ini sampai ke ANAFA baru Anda tahu bahwa ada perbedaan. Tapi sebelum ke situ deh, sebelum ke kesimpulan lagi ya, kita bahas. Kita pernah bicara tentang galat. Agar F hitung berpotensi lebih besar dari F tabel, galatnya harus kecil atau harus besar?
Lihat aja dari hitungan ini. KTG deh. Anda lihat ke KTG ya. Untuk F hitungnya, agar lebih besar dari F tabel, KTG-nya harus besar, harus kecil. Karena kan tentu si peneliti ingin sekali berharap bahwa F hitung itu selalu lebih besar dari F tabel agar hipotesis HA-nya diterima. Berarti galatnya harus kecil, harus besar nilainya. Kecil. Kenapa kecil? Kecil, Pak. Zafira, kenapa? Agar apa ya, errornya itu kan emang minggu kemarin itu Bapak bilang error yang sekecil-kecilnya seperti itu. Jadi agar Kalau lihat tabel ini aja bisa nggak menjelaskan kenapa KTG-nya harus kecil? Biar nggak dibaginya besar. Iya, karena KTG akan jadi pembagi. Di mana-mana agar nilainya lebih besar, tentu pembaginya harus lebih kecil. Makanya galat harus diminimalkan. Gimana cara galat diminimalkan? Satu, gimana agar galat errornya semakin kecil? Satu, apa yang harus Anda lakukan? bahan percobaan yang homogen. Bahan percobaan homogen, betul. Kita tadi sudah melakukan ya, homogen di ruang kaca, bibit sama yang cabainya semua dibuat relatif sama. Yang kedua, Mengkaji informasi yang sebaik-baiknya tentang variabel-variabel yang telah ditentukan dengan tepat. betul, agar menentukan 0 ppm, 0,25 itu harus kajian literatur. 3, Teliti. Melakukan penelitian seteliti mungkin. secara teliti mungkin, jangan sampai Anda salah ngitung, jangan sampai perbedaan hitungannya terlalu ekstrim, jangan sampai ada lupa yang dicatat. Betul. Yang keempat, Menggunakan rancangan percobaan yang lebih efisien. Menggunakan rancangan oke. Selain itu, ada lagi satu kunci agar galatnya kecil. Random. Harus di random. Karena homogen tadi kan. Yang syarat pertama harus homogen, maka di random. Nah, itu kalau semua dilakukan dengan sangat baik oleh peneliti, maka galatnya akan semakin kecil. Good. Jadi kesimpulannya tadi sudah disimpulkan. Jadi F hitungnya lebih besar dari F 0,01 tabel, artinya tolak HO, yang artinya terima HA, berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari keenam konsentrasi hormon. Jadi sampai RAL, hitungan RAL yang dalam denah tabel tadi ada sigma XT, X bar T, dan seterusnya, itu hanya sekedar data awal. Sampai ke ANAVA, baru kita tahu bahwa oh ada perbedaan nih antara konsentrasi yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini Anda sudah punya kesimpulan terdapat perbedaan. Tapi tahu nggak konsentrasi hormon mana yang paling terbaik? Sampai sini. Enggak kan? Anda nggak tahu Belum, apakah, iya memang belum diketahui apakah apakah hormon konsentrasi A atau B yang terbaik atau C yang terbaik. Kita belum nemu itu kalau baru nyampe ANAVA. Itu baru nemunya kalau sudah uji lanjut. Uji lanjut nanti pertemuan ke-5 atau ke-6 atau ke selanjutnya, itu baru uji lanjut. Sampai ANAVA dulu, itu baru hanya sekedar tahu bahwa oh ada perbedaan nih, kalau HA-nya diterima. Kalau HO-nya diterima berarti oh tidak terdapat perbedaan. Gitu ya. Oke. Ini namanya kesimpulan penelitian dari hasil ANAVA. Dan ada lagi satu istilah namanya koefisien keragaman. Sebelum sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kucingnya Aulia ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah mengikuti biometri nih, hebat. Ada yang mau ditanyakan? Masih bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Insya Allah, oke. Insya Allah, tapi nggak tahu beberapa menit selanjutnya ya, lupa lagi. Oke, ada istilah namanya koefisien keragaman atau kita singkat sebagai KK. KK ini adalah suatu koefisien yang menunjukkan derajat kejituan atau suatu presisi atau tingkat keakuratan dari suatu kesimpulan yang sudah diperoleh dari eksperimen. Jadi kesimpulan tadi, apakah ini kesimpulannya sudah presisi atau sudah akurat atau sudah absah, itu nanti dinilainya oleh koefisien keragaman. Ya, namanya KK. KK ini menghitungnya dengan cara
KTG diakar kuadratkan dibagi X bar T kali 100%. Bisa nggak hitung sekarang hasilnya berapa? KTG-nya tadi yang ini. KTG-nya 0,14. Ya, KTG-nya 0,14. Silakan hitung. Berapa? Empat 4,34%. 4,34%. Ya. Tuh. 4,34%. Ini adalah nilai KK, nilai koefisien keragaman atau nilai dari keakuratan kesimpulan yang tadi dihasilkan. Artinya apa sih 4,34% kalau kita terjemahkan? Jadi kalau nilai KK-nya makin kecil, maka kejituan atau keakuratan dari suatu kesimpulan itu akan semakin tinggi. Ya. Jika KK makin kecil, derajat kejituan atau keakuratan dari kesimpulan yang tadi kita simpulkan di akhir hasil analisis ANAFA itu akan semakin tinggi kalau KK-nya kecil. Kita masih belum tahu ini kalau 4,34% ini kecil atau masuk ke ini ya besar. Nanti kita akan lihat kategorinya. Anda pahami dulu makna dari KK itu sendiri apa. Ya, kemudian kategorinya yang ini. Nah, ini kategorinya. Kalau nilai KK-nya minimal 10% dalam kondisi homogen atau minimal 20% pada kondisi heterogen, maka masuk KK besar. Berarti kalau KK besar, keakuratan kesimpulannya tidak terlalu akurat. Kesimpulan yang tadi ditarik ada perbedaan bla 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 itu dianggap tidak terlalu akurat. Maka uji lanjutnya harus pakai uji Duncan. Karena uji Duncan adalah uji lanjut yang lebih teliti untuk memfasilitasi KK yang terlalu besar. Bisa diikuti ya. Kalau antara 5-10% pada kondisi homogen atau 10-20% pada kondisi heterogen, dia masuk kategori KK sedang. Berarti tingkat keakuratan kesimpulan yang tadi kita tarik, keakuratannya masuk kategori sedang. Maka uji lanjutannya bisa menggunakan uji LSD atau Least Significant Difference. Ini akan dipelajari nanti di pertemuan-pertemuan yang lain. Kalau nilai KK-nya maksimal 5% pada kondisi homogen atau maksimal 10% pada kondisi heterogen, maka termasuk KK kecil. Kalau KK kecil artinya kesimpulan yang tadi ditarik, nilai akuratnya tinggi. Ya. Maka uji lanjutannya cukup bisa menggunakan HSD atau Honestly Significant Difference. Oke, aduh sudah tahu nih kategorinya nih. Kira-kira KK yang tadi dihitung 4,34% masuk kategori mana? KK kecil. KK kecil, alasannya kenapa? Kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Kenapa nggak alasannya kurang dari 10%-nya? Homogen, karena homogen. Karena homogen. Sampel tadi yang semaian bibit itu, semaian cabai itu kondisinya homogen, sampelnya homogen. Berarti kita pakai kondisi yang ini, kondisi homogen. Dan 4,34% ada di kurang dari 5%, berarti masuk ke KK kecil. Maka uji lanjutnya harus pakai HSD. Nah, kalau udah menghitung dengan uji HSD, kita akan tahu bahwa dari ke-6 konsentrasi hormon, mana sih yang lebih baik? Itu nanti dari uji HSD. Itu nanti akan dilakukan pada pertemuan yang lain. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada satu referensi yang bilang, KK yang baik itu, kalau kondisinya ada di dalam ruangan, entah itu rumah kaca atau itu di lab, atau di ruang yang terkontrol, itu adalah 5-10%. Berarti ini masuknya kategori KK sedang sebetulnya. Jadi minimal KK sedang itu disebut sebagai KK yang baik, koefisien keragaman yang bernilai baik.
Kemudian koefisien keragaman yang baik untuk eksperimen di luar lingkungan adalah 10-20%. Di mana kedua kondisi ini sebetulnya masuk ke dalam kakak sedang. Jadi minimal koefisien keragaman itu disebut baik kalau masuk kategori kakak sedang. Lebih baik lagi kakak kecil. Tapi kalau hasil penelitian Anda mendapatkan kakak yang besar, bukan berarti penelitian Anda itu buruk. Bukan. Ya, bukan berarti penelitian Anda nggak bagus, bukan. Toh pada intinya meskipun kakaknya besar, tetap nanti bisa difasilitasi dengan uji lanjut, yaitu uji Duncan. Jadi dari uji Duncan, itu bisa lebih mengetahui dengan sangat teliti perbedaannya di mana karena kakaknya yang terlalu besar itu tadi. Gitu ya. Sebetulnya sih, semuanya juga bisa. Pak, kalau kakak kecil pakai uji Duncan, boleh nggak? Boleh. Kakak sedang pakai uji Duncan nggak? Boleh? Boleh. Karena uji Duncan ini uji yang paling teliti. Cuma kalau kakak Anda udah kecil, ngapain pakai uji Duncan yang perhitungannya jauh lebih kompleks? Pakai aja yang HSD, yang lebih sederhana. Karena kakaknya sudah akurat gitu loh. Paham nggak? Logika ini harus dipahami. Jadi kalau Anda mau kakak berapapun nilainya pakai uji Duncan boleh sebetulnya. Ya, cuma uji Duncan itu kompleks. Ngapain? Toh kakak Anda udah kecil, pakai aja HSD. Karena sudah termasuk kakak yang baik. Nah, itu logika berpikirnya seperti itu. Bukan berarti ada satu penelitian murni yang kakaknya kecil tapi pakai uji Duncan, ya bagus sih sebetulnya, akan semakin lebih teliti lagi, cuma kita kan maunya efektif dan sederhana. Gitu. Oke, itu aja. Ini adalah slide yang paling Anda tunggu. Sudah pasti, sudah selesai. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau disampaikan juga boleh. Atau Bu Vita mungkin? Ada yang mau disampaikan, Bu Vita? Bu Vita ada di room? Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Materi sudah ada di Trello, yang ini juga nanti akan di-record, saya akan upload nanti di Trello, rekaman Zoom kita hari ini. Dan di Trello juga sudah ada tugas yang menanti. Ya, itu tugasnya dari buku biometri, silakan dikerjakan, itu screenshot-nya ada di Trello. Dan nanti dikumpulkannya, kalau nggak salah tanggal berapa ya, minggu depan sebelum hari Jumat, yang selanjutnya berarti tanggal 3 Maret. 3 Maret tuh libur ya? 3 Maret libur ya, tapi kan Jumatnya nggak libur ya. Ya pokoknya sebelum Jumat deh, Anda kumpulkan itu. Kemudian dikirimnya nanti kita pakai LMS yang kedua. Mohon maaf ya, kita punya 2 LMS nanti. Saya akan buat Google Classroom, tapi bukan berarti loh kok ini satu mata kuliah LMS-nya harus dua-dua gini kok, tambah ribet. Google Classroom cuma untuk submit tugas aja kok. Ya, untuk materinya masih tetap di Trello, jauh lebih mudah diakses. Nanti untuk submit tugasnya di Google Classroom. Kenapa Google Classroom? Karena kalau diupload di Trello, semua mahasiswa bisa nyontek, bisa lihat. Ya, jadi pakai Google Classroom aja, hanya untuk sekedar submit. Gimana, ada yang mau didiskusikan? Bu Vita, ada yang mau tambahkan, Ibu? Ibu ada di room nggak ya? Oke, sepertinya Bu Vita tidak sedang di room. Gimana, mau ditutup saja? Ya Pak, mau langsung ngerjain aja. Oh, subhanallah. Senang sekali mendengar respon itu. Nanti kalau gitu dikumpulkannya sore ini ya, karena dikerjainnya sekarang. Ya, boleh. Silakan, kalau mau ditutup, kita tutup ya. Nanti tenggat deadline-nya saya sampaikan di Trello. Tadi ada yang aktifin mikrofonnya, ada yang mau disampaikan? Bapak, sebelumnya mau nanya dulu. Boleh. Ini yang di soalnya itu di nomor anak sapi yang ulangan yang ke-6 sama ke-7, normal sama supernormalnya itu ada yang kosong. Itu gimana ya, Pak? Bentar. Semoga dulu terang aja deh.
Gimana? Ada Itu yang kan ada kosong. yang iya, Oh, ada yang strip doang. Iya. gimana tuh? Coba interpretasiin deh. Itu sengaja dikosongkan. Kira-kira apa yang harus Anda lakukan nanti kalau menemukan data yang kosong seperti itu? Coba diskusikan dulu deh. Anda ada cari dulu kira-kira seperti apa. Kalau masih belum yakin, nanti kita konfirmasi lagi di hari-hari selanjutnya. Anda boleh konfirmasi di grup atau sekedar personal ke Bu Vita atau ke saya. Ya, silakan cari tahu dulu kalau kasusnya seperti itu, kosong, harus diapakan. Oke, Bapak, Baik, Pak. untuk Terima kasih. latihan, sama-sama. Gimana, Teza? untuk latihan yang ini berarti harus dilakukan ya Pak, uji normalitas sama Oh iya homogenitas dong. variansnya. Iya dong. Iya. Oke. Itu sengaja nggak diulang ya, mohon maaf karena penghamburan waktu kalau kita ulang lagi uji normalitas dan homogenitas. Anda sudah paham soal itu. Harus ada hasilnya. Ada lagi? Oke, biar visi ilmi bisa lebih semangat ngerjain langsung katanya. Kita tutup aja segera. Takut mengganggu visi ilmi nanti. Oke, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim. atas partisipasi aktif Anda semua. Tetap semangat terus perkuliahan biometri. Coba terus kalkulatornya ya. Anda masih yang belum terbiasa dengan kalkulator, dengan proses yang ditunggu-tunggu cepat, Anda harus biasakan lagi cara ngitungnya. Dan jaga terus kesehatan, protokol kesehatan diperketat. Jangan lupa isi daftar hari di Trello. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.